infrastruktur harus diperhatikan demi kenyamanan bersama. Kan yang pakai jalan bukan cuman kita warga warga sipil ya. Pemerintah juga pasti ngelewatin gitu kan, kalau ngelewatin. Maksudnya kalau pas lagi ada tujuan ke sana gitu kan nggak selalu dilewatin, tapi ya mungkin pasti dilewatin lah. You know me lah, you know me so well lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai teman-teman user Rafaela Build Marksman dimanapun kalian berada, kita balik lagi di channel Mas Dan ya, channel pemersatu gamers di Indonesia tentunya ya. Kita langsung balik lagi di kali ini. Udah episode keberapa ini kita SnowRunner ya? Udah 9 ya, 9 atau 10 ya. Ya tidak terasa lumayan sudah banyak ya konten-konten SnowRunner kita. By the way, kita ngopi dulu guys. Kalian yang belum ngopi sambil nonton Mas Dan mungkin bisa sambil ngopi ya. Oke. Ya, back to the topic ya. Sebenarnya aku mau disclaimer dulu. Di konten yang sebelumnya kan kita itu sempat ada episode inilah ya, episode yang khusus gitu ya, membahas hutan angker yang di rumahnya Miller. Kalau kalian nonton ya, ada 2 part ya. Itu sebenarnya ada 3 part mau aku bikin ya kan. Cuman waktu ada part 1 udah diupload, part kedua juga udah diselesaikan yang cuman sekitar 2 menitan itu, dan kalian ngerti sendiri lah ya bagaimana lika-likunya waktu itu ya, gonta-ganti mobil, bagai macam-macam inilah kesulitannya ya, entah dari kesalahannya aku sendiri atau kesalahan dari ngambil jalur di medannya. Nah, yang ketiga itu aku sudah record ya, udah aku persiapkan ya konsepannya seperti apa, udah aku record. Tapi itu videonya kalau nggak salah aku total kemarin itu ada sekitar 30 menit lebih ya, 34 menitan gitulah. Itu video di screen record aku cek aman, di footage video ininya camnya aku aman ya. Cuman yang aneh adalah waktu di record suaranya yang aku di mic ini, itu suaranya cuman sampai menit ke-12. Kalau nggak salah waktu itu di menit ke-12 itu masih di hutan yang itu, cuman itu udah arah balik mau nganter si trailernya itu. Jadi itu yang dekat Nyayar yang jatuh itu kan, yang video paling akhir part 2 itu kan, dan tidak jauh dari situ kalau nggak salah itu menit 12-an di situ. Nah itu dari situ udah recordnya hilang sampai menit 30-an itulah, sampai habis videonya lah pokoknya. Jadi cuman clear sampai menit ke-12, habis itu nggak ada lagi. Dari situ aku udah bete, udah males, udah muak, beneran muak. Aku udah nggak ngelanjutin lagi lah ya episode part-part yang rumah Miller yang angker itu. Jadi ya langsung aja kita skip aja. Mungkin ini new mission ya, misi baru lagi. Kita misinya di sini kebetulan agak simple ya, simple tapi sedikit menantang. Kita langsung masuk in gamenya. Nah di sini aku udah siapin ada Kenworth ya. Kenworth ini sedang bawa kayu gitu. Kayu ini medium logs ya, medium logs. Nanti kita akan antar dia ke bawah sini. Wah agak nge-lag banget ya. Nah agak jauh nih, jadi itulah tantangannya. Dia lumayan jauh pak. Di sini nih ya, kita dari ujung North Peak National Park. Tuh barusan Lorenzo lewat tuh, kalau kalian denger ya. Nah nanti jalurnya kita buat ke sini, ke perempatan ini, dan aku udah ada nyiapin ini mana tuh? Wah ini dia. Bukan dong. Oh ini nih. Di sini nanti kita ngambil papan guys. Ada balok ya, balok kayu. Ada 2 paket, 2 pack balok kayu, dan itu nanti rencananya akan untuk membangun sesuatu di sini. Apakah itu nanti kalian akan tahu kalau udah nyampe di sana. Oke? Jadi jalurnya lumayan jauh. Semoga kalian gak bosan ya. Kita langsung skip aja ke pagi harinya biar perjalanan kita aman jaya sentosa.
Oke teman-teman, ini udah pagi, jam 6 pagi. Waktu mana ini? Waktu North Peak National Park, British Columbia ya. Kita di Columbia nih, jam 6. Pertama-tama mobil kita panasin dulu ya, biar sehat. Mobilnya dipanasin dulu, jangan langsung jalan ya. Buat teman-teman yang punya kendaraan, apapun kendaraan kalian, kuda mungkin juga kalian berangkat kemana-mana naik kuda, naik unta, kasih makan dulu pagi-pagi ya. Dikasih tenaga dulu, kasih segar-segar dulu, baru boleh jalan. Kita cek bensin dulu. Bensin ada 416 liter ya. Kalau nggak salah ini mobil udah pernah kita pakai kan, waktu nyelamatin si Mac Defense, waktu nyelamatin Megatron kan. Ini buat yang jadi keren waktu itu. Cuman hari ini, kali ini kita ganti ya, belakangnya itu jadi buat bawa kayu. Ini kayu sedang lah ya, kalau bahasa Indonesianya. Dan ini mobil yang cukup powerful. Jadi kenapa aku ngambil mobil, pakai mobil ini, walaupun dia panjang pak, untuk manuver dia memang agak minus ya, agak sulit bermanuver. Tapi dia tenaganya boleh-boleh lah ya. Kayak, jadi nanti soalnya kan kita bakal bawa, ada lagi lah nanti sideboard trailer 2 kan, bawa balok kayu 2 biji. Jadi itu kayaknya bakal menguras tenaga. Aku takut kalau pakai mobil-mobil yang kurang itu nanti dia bakal black attack begitu kan. Kita langsung jalan aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kalian dengar tadi suara tadi, Ghost Rider lewat. Artis-artis banyak lewat depan rumahku guys, makanya aku udah biasa aja gitu kan. Kadang-kadang juga kalau di sini siapa, Rosi kalau lapar mampir makan tuh di rumah. Dia senangnya tempe orek tuh. Oke, untuk kita bahas, kayaknya mobil ini udah kita bahas, jadi kita nggak terlalu bahas panjang lebar ya. Nah ini kan kemarin kita sudah sempat bahas ya interiornya. Untuk tenaga, mobilnya memang gede banget tenaganya ya, bukan kaleng-kaleng. Nah ini cuman kita agak hati-hati pak, karena kenapa? Kita bawa kayu ya kan, bawa kayu ini tinggi. Nah lebih tinggi dari mobil ya dimensinya kan. Oh, sementara mobilnya ini sendiri udah tinggi gitu pak. Mobil udah tinggi, ditambah dengan muatan kayu ini, jadi dimensinya lebih tinggi lagi, jadi kurang proporsional gitu kan. Kalau dilihat tuh harusnya bisa lebih lebar lagi sedikit, atau dia lebih panjang. Kalau jangan panjang, kalau panjang juga agak ngeri ya. Ya dia lebih lebar sedikit, mungkin akan lebih seimbang gitu kan. Kalau ngelihat proporsi dari muatannya ini memang agak jangan ditiru lah ya. Tapi memang supir-supir di Indonesia ya, entah itu dengan tujuan mau ngejar target atau mau ngejar setoran ya, mereka jadi ngebebanin mobil mereka atau truk mereka tuh berlebihan gitu. Dan itu ya di satu sisi itu sangat berbahaya ya guys ya, berbahaya buat si pasupir, berbahaya juga buat orang lain ya. Kadang aku kalau lagi naik motor berangkat kerja ya, agak sedikit cerita ini, ngelihat truk-truk sawit itu kalau lewat kan, wih itu tingginya minta ampun pak. Jalanan miring, tikungan gitu kan, turun gunung. Itu lawan arah tuh kan posisinya. Aku naik motor ngelihat dari atas, waduh ini kok muatannya tinggi banget ya kan. Dilihat dari perspektif kita kok udah mulai miring-miring ini mobil. Mungkin kalian-kalian yang orang PPU dan kerja di PPU ya agak-agak relate lah ya dengan kejadian yang aku ceritakan ini. Itu miring banget pak, gila tuh. Ya amit-amit lah ya, mudah-mudahan kita dilindungin sama yang maha kuasa. Itu miringnya parah pak, kalau itu kegencet, waduh wassalam lah itu ya, udah pindah server kita langsung. Ya kita back to the game ya. Ini perjalanan kita melewati rawa-rawa, dan ini menurut aku ini wajib AWD dinyalakan. Ini bisa mati bisa hidup kan, dan di vlog kan dia udah permanen hidup ya. Itu udah nilai plus lah ya buat mobil-mobil besar atau mobil-mobil yang berpower yang bisa ngangkut banyak muatan berat. Di vlog itu apalagi kalau dia always on, itu nilai plus lah kalau di game ini ya, karena itu sangat berpengaruh di medan pak. Apalagi bukan di medan Sumatera ya, di jalanan ini pak maksudnya ya, yang akan kita lalui ini. Jadi kalau misalnya di vlog itu mati dan dia butuh di low, satu dia memang bisa kan, kalau beberapa mobil kan ada yang kalau kita harus ke L dulu baru di vlognya bisa kita nyalain. Nah itu nilai plusnya ya, nilai plusnya di vlog bisa hidup. Cuman kalau misalkan dia
Menurut aku nilai minusnya itu ya dia lebih lambat. Sementara kita butuh, mungkin kita buying time gitu ya, kita buru-buru yang seperti aku bilang tadi, Pak supir si Fadli ini ngejar setoran gitu kan, biar nggak kemalaman atau biar bisa narik yang lain kan. Jadi ya itu memakan waktu banget gitu kan. Kalau udah yang always on seperti ini, si Kenworth ini, ya kita tinggal ngidupin matiin AWD-nya aja, lebih simple gitu kan. Kalau memang kita mau butuh tenaga lebih, kita tinggal menyalakan AWD-nya. Kalau kita mau lebih irit bahan bakarnya, kita bisa matikan AWD-nya gitu, sesuai kebutuhan. Jadi enak, kita nggak harus di vlog. Nah kayak gini, nah ini kita masih kuat gitu loh. Itu konsumsi kalau lagi nanjak dia sekitar 20 literan lebih lah ya, 20 sampai 22 gitu kan. Coba kalau kita nyalain AWD-nya, tuh bisa sampai 30 berapa tuh? 35 tadi nyentuh ya. Itu kan lumayan menguras ya. Sementara kita perjalanan ini banyak hutan dan rawa, jauh dari perkotaan guys. Itu baba pintar-pintarnya kita aja lagi. Mau di real life ataupun di game SnowRunner ya, pintar-pintar kita lagi memanage kebutuhan ya. Jadi apapun itu yang berlebihan itu tidak baik, secukupnya saja ya. Oke, kita lanjut. Di sini udah jalan aspal ya, udah enak ya. Oke, kita tinggal menjemput sideboard trailer tadi ya, yang aku sebut di awal. Itu di sini. Ini mapnya agak asik ya teman-teman ya. Dia entah ini laut atau danau atau apa ya. Nah itu trailernya tuh, situ tuh. Udah aku siapin emang. Tadi aku berangkat dari garasi kan, ini ya, bawa itu kan. Terus diisi di sini, terus aku tinggal. Aku bawa kayu dulu ya. Oh by the way, ini kayaknya mobilnya warnanya beda dari yang waktu dia perdana muncul di channel ini kan. Warnanya orange ya kalau nggak salah, orange merah. Sekarang dia jadi putih merah. Jadi kenapa putih merah? Karena persiapan menyambut Agustus pak. Nanti dia Agustus ikut pawai ini mobil ya. Kita tancapkan dulu trailernya. Oke. Ini kita memborong banyak sekali ya. Ini sultan kayu ini ya. Ada kayu yang belum diolah di belakangnya, ada kayu yang sudah diolah ya. Emang gila ini. Siapa ini? Kayaknya pemerintah ini yang memborongnya. Pemerintah kita udah mulai bagus ya. Pemerintah kita mulai bertobat, bukan bertobat ya. Memang pemerintah kita itu emang mantap. Ya. Jadi ya penjilat. Oke. Jadi pemerintah kita udah mulai perhatian ya, lebih perhatian maksudnya. Untuk apa namanya, jalan-jalan yang terisolir, jalan-jalan yang sulit dilalui, mulai dilakukan perbaikan ya, baik di SnowRunner ataupun di tempatku sendiri di PPU ya. Itu waduh, perbaikan itu mulai banyak ya. Contohnya seperti kemarin ya, ada jalan berlubang ya yang di simpang Komplek B ya. Saya bodoh amat yang nggak tahu ya. Kalau mau tahu kayak kalian kesini aja. Ya itu udah berlubang lumayan dalam ya, lubangnya sekitar hampir 30 cm kayaknya ya. Dan itu lebar, itu bahaya banget ya, maka di persimpangan lagi kan. Nah itu langsung ditembel tuh. Udah bagus tuh jalanannya di situ. Ya mudah-mudahan akan seperti itu terus. Memang sebenarnya seperti itu ya. Hampir kita kelewat ya. Ini kita harus bensin dulu. Nah jadi ya memang harusnya seperti itu ya kan. Infrastruktur harus diperhatikan demi kenyamanan bersama. Kan yang pakai jalan bukan cuman kita warga warga sipil ya. Pemerintah juga pasti ngelewatin gitu kan. Kalau ngelewatin, maksudnya kalau pas lagi ada tujuan ke sana gitu kan nggak selalu dilewatin, tapi ya mungkin pasti dilewatin lah. You know me lah, you know me so well lah ya. Oke, langsung aja kita back to the topic ya. Gak ngeri-ngeri juga ya kalau bahas yang seperti itu ya. Ya, kalau tukang bakso beneran yang mampir depan rumah ya saya mah senang ya boy, ya kan, kenyang gitu. Cuman kalau siluman bakso ini yang datang, waduh, agak ngeri-ngeri sedap gitu kan. Kita cek bensin, tadi kita habis isi bensin, kita rem tangan dulu guys. Ah itu udah langsung 506 ya, dari pom bensin tadi ke sini udah 4 literan habis tuh. Itu posisi AWD belum nyala pak. Kalau udah nyala, wah udah gila-gilaan tuh ya. Kita coba, ini viewnya mantap juga ya. Nih kita lihat nih,
Wah, agak ngelek-ngelek. Oh, sambil saving ya, wajar lah ya kalau sambil saving dia nge-write jadi agak lambat gitu. Kinerja ininya SSD-nya berat ya. Semoga menikmati perjalanan inilah ya. Mungkin ini agak singkat dibanding yang lalu-lalu, tapi ya semoga ini perjalanan walaupun singkat tapi berkesan ya kan, seperti perjalanan hidup kita di dunia ya. Sebenarnya perjalanan hidup kita di dunia ini sangat singkat ya teman-teman ya. Seperti dari kamar mandi ke toilet ya, itu tidak akan terasa sebenarnya. Ini tahu-tahu saya udah umur segini gitu kan, padahal perasaan kemarin masih beli cabutan, beli snack kartu as. Kalian tahu gak sih snack kartu as guys, yang ada hadiahnya tuh? Beli mie gemes ya kan. Waduh, kalian kalau tahu nama-nama brand tersebut berarti kita satu generasi guys. Itu sangat-sangat apa ya, memorable ya. Wah, ini mantap juga nih mobil ya. Itu orangnya aja segitu pak. Ini kalau dibandingin sama mobil pribadi seberapa ya? Gede banget emang mobil ini ya. Bannya aja udah gede pak. Ini kayaknya trailernya yang belakang ini udah sampai ngambang-ngambang itu, saking tingginya ini si Kenworth ya. Lagian juga maruk amat sih, beli kayu langsung udah satu gelonggongan gini, sepaket sama balok kayu yang udah jadi, dua paket ya. Emang sultan ini beli kayu. Cuaca cerah ya, tidak ada sesuatu yang mengganggu, jadinya aman. Semoga ini menjadi perjalanan yang lancar ya, karena aku berharap ini lancar guys. Kalau seperti kemarin-kemarin kan capek juga ya. Oke, ini jalanan agak berair ya, berair. Nah tuh, ini ini belum nyala, kita nyalain ya. Nah, tenaganya gila pak. Coba kita lihat bensinnya berapa tuh. 38 tadi ya. Agak-agak semlehoy juga gitu kan. Kalau teman-teman suka truk-trukan begini, biasanya tapi nggak ada teloletnya ini ya. Nah itu kan apa namanya, basuri ya. Sampai ada si siapa, anak kecil ya, anak kecil yang bisa telolet mulutnya, suaranya mirip gitu kan. Itu kayaknya saingannya si ini nih, Budiono Siregar, si kapal laut. Budiono Siregar cita-cita kapal laut kan. Kalau yang anak itu kayaknya cita-citanya jadi telolet basuri dia. Makin aneh-aneh aja ya skillnya anak-anak zaman sekarang. Jadi kalian harus cerdas ya, dari kecil ya. Jadi nanti kalau gede kalian jadi presiden semua. Jadi negara misalkan ada berapa ratus gitu kan, anak kecil yang pintar-pintar, cerdas-cerdas mau jadi presiden tuh ada melebihi kapasitas gitu kan. Ya nggak apa-apa, nanti presidennya gantian tiap hari. Hari ini kamu ya, aku besok mau main kelereng gitu. Ya enggak dong, kan udah gede, masa main kelereng. Oke, kita ngomong-ngomong kelereng, ini jalannya bener enggak? Nah kan, oh bener ya, dikit lagi guys. Wah, sebentar lagi guys. Oke, kita akan sampai ya. Kita main di first person lah ya dulu, nyicip ya. Nah, setiap permainan SnowRunner kita wajib harus ada nih yang begini-begini. Ini kayaknya lewat sini ya, harusnya. Wah, ini hujan pak. Untung udah deket gitu kan, hujan. Ini rumah siapa nih kira-kira nih? Udah terbengkalai ya. Kasihan sebenarnya ya orang SnowRunner ini ya. Orang SnowRunner ya, mereka begini hidupnya. Banyak, padahal banyak loh ya yang order. Kayak ini kayu buat jembatan, ada yang kayak kemarin yang pembuatan IKN itu kan banyak. Tapi orangnya kemana pak? Ini kayaknya orderan fiktif ya, tapi dibayar loh kita, bukan fiktif dong. Berarti apa nih menurut kalian? Hati-hati bos, ini udah dekat bos. Itu udah di depan guys. Nggak lucu kalau ini tenggelam ya. Oh berarti ini kali ini kontennya konten normal ya. Tidak ada apa namanya, tidak ada gangguan sedikit pun ya, lancar jaya. Mungkin ini dikarenakan
Kita kemarin udah banyak dapat sialnya ya, sampai yang tadinya mau 3 part menjadi 2 part saja di rumah Miller atau di hutan angker itu. Dan untuk kali ini perjalanan kita sudah selesai teman-teman ya, mungkin terasa singkat ya. Jadi terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau menemani saya atau aku atau Baginda Mas Dan ya, untuk mengantarkan 2 jenis kayu ini, kayu olahan dan kayu yang masih mentah ya. Ini kita langsung next action ya, unload, unload, unload. Dan jembatan pun sudah dibangun ya, walaupun kayu, jembatan kok kayu. Iya, jembatan aku kayu. Aman ya. Mobil kita tes dulu, langsung kita tes ya. Wih, kokoh banget ini. Emang ini kontraktornya SnowRunner itu hebat-hebat ya. Ini jembatan kayu kuat loh. Tuh, baloknya gede-gede tuh di bawah tuh. Ini pasti ada tumbal proyeknya nih. Oke ya, aman ya. Perjalanan kita cukup sampai di sini. Wah, itu apa tuh? Itu ada konstruksi sepertinya ya. Jadi mungkin di kedepannya kita bisa bantu-bantu ke situ lah ya. Berkontribusi membangun negeri ya. Negeri apa ini? Negeri SnowRunner. Apa namanya? North Peak National Park. Oke ya. Ini sebenarnya banyak sekali misi-misinya teman-teman ya. Nah, ini misinya Bapak Gubernur British Columbia kan. Second Garage Construction itu garasi kita. Following the Poacher's Trails, helping the investigation. Ini apa nih? Drilling spare part, visit Poacher's boat. Oh, ada insiden ya di situ ya. Terus di sini ada Uncle Fishmore. Nah, di sini ada Uncle Fishmore, nanti mungkin kita bisa, ini ada satu yang menarik perhatian aku nih, semi trailer with a fishing boat. Nah, di situ mungkin ada ini ya, ada kita disuruh nganter kapal ya, pakai trailer gitu kan. Tapi ini jalannya agak masih terisolir ya teman-teman ya. Ini di mana dia? Sebentar ya. Oh, jalannya udah tidak terisolir lagi teman-teman. Berarti tadi jembatan itu untuk menghubungkan kita. Sebentar ya. Special order. Nah, itu nganter ke Duncan Bay, ke tetangga sebelahnya lagi desanya ya. Cemetery with a fishing boat. Kita lihat dulu ya teman-teman ya. Kita agak intermezzo sedikit. Kita spoiler lah ya. Spoiler buat next content di episode berikutnya. Kita lihat dulu nih seperti apa wujudnya gitu kan. Oke. Oh, ini ya yang tadi aku bilang akan, oh memang panjang umur ya teman-teman ya. Ternyata di sini tempatnya. Ya, tadi aku bilang kan semoga kita diberi kesempatan untuk berkontribusi membangun negeri. Nah, ini salah satunya ya, Uncle Fishmore. Ini guys, kapalnya guys. Gede juga, guys. Anjim. Itu trailernya tuh. Oke. Ini coba kita lepas dulu ya. Kita kasih spoiler dikit lah. Inilah bisa nggak nih? Set. Ini kapalnya gede juga nih. Ini kapal buat apa nih guys? Buat mancing ya. Apa namanya itu? Tuna. Nah, kalau di luar negeri kan kayak gitu-gitu kan ininya. Mancing tuna. Oh, nggak bisa kalau pakai ini. Dia harus pakai saddle guys. Nah kan. Dia harus pakai saddle. Wah, tuh lihat ya. Ini spoiler untuk episode konten berikutnya teman-teman ya. Kita nanti akan start dari pelabuhan. Untuk truknya sendiri nggak tahu ya, bisa pakai Kenworth, bisa pakai yang lain, tergantung nanti moodku mau pakai apa gitu kan. Yang pasti ini konten berikutnya ya, kayaknya akan seru ya. Dan perjalanannya lumayan panjang nih, kita lihat dari sini ke sana, ke ujung sini nih. Dan itu belum selesai. Dari Duncan Bay nanti lanjut lagi entah kemana gitu kan. Ini lumayan panjang perjalanan dan bisa jadi lumayan seru lah ya. Dan ini pasti berat banget ya. Mungkin ada kejadian-kejadian yang hampir tidak diinginkan ya. Semoga perjalanan nanti itu lancar ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay dan menonton sampai habis konten Mas Dan kali ini. Semoga kalian nggak bosan dengan konten-konten Mas Dan yang bersama Fadli ya. Bung Fadli di sini. Kita lihat mana Bung Fadli. Say hi Bung Fadli. Bung Fadli. Aduh kagak kelihatan si Fadli ya. Tuh. Waduh, malu-malu dia sampai nunuk-nunuk guys. Ya Pat ya. Halo Pat.
Terima kasih telah bekerja sama dengan baik ya. Buat teman-teman ya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ya. Jangan lupa di share ke mama kalian, ke kakek kalian, ke nenek kalian, atau ke guru ngaji kalian juga boleh ya. Kan hiburan gitu kan ya. Terima kasih ya sekali lagi buat teman-teman. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di next episode SnowRunner Indonesia.